Bagian 1. Su Hokgi, Sang Demonstran, oleh Daniel Dagidai. Pendahuluan. Ada dua pendapat yang sangat klasik, dan yang satu dengan yang lain bertentangan tajam bila mana menyangkut penilaian mengenai karya dan pribadi seseorang. Ada yang mengatakan mengenal latar belakang kehidupan, dan bila perlu pengenalan secara pribadi, mengetahui lika-liku kehidupan pribadi seseorang adalah conditio sine qua non. Bila mana seseorang berusaha memahami pribadi seorang lainnya, pendapat yang dilibatkan di dalamnya adalah bahwa karya seseorang bukan pencerminan dan penjelmaan par excellence dari diri seorang penulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat betapa perbedaan antara gaya hidup seseorang yang meletakkan persepsi dan cita-cita yang tercermin dalam tulisan-tulisannya di bawah telapak kakinya sendiri. Dengan kata lain, hanya yang pernah mengenal pribadinya dari dekat bisa menulis tentang seseorang, atau percuma menulis untuk membahas seseorang yang hanya dikenal melalui karya tulisnya. Pendapat lain yang persis bertentangan yaitu yang mengatakan untuk menulis tentang seseorang tidak perlu mengenal orangnya secara pribadi, tetapi karyanya lah yang nilai lahan yang harus digarap dan nilai karena orangnya menjelma seutuhnya di dalam karyanya. Kalau karya-karya lain hanya secara tidak langsung mengatakan sesuatu tentang penulisnya, maka di situ pula lah perbedaannya dengan catatan harian yang ditulis secara jujur. Catatan harian adalah potret dengan sinar ronsen dan penjelmaan diri paling dalam dari seseorang. Dalam hubungan ini bisa dipahami mengapa Anne Frank, yang hampir menjadi contoh klasik dalam penulisan catatan harian, secara akrab menyapa buku catatan hariannya dengan nama manis Kitty, yang lebih menjadi alter egonya atau aku yang lain daripada hanya sekedar bercak-bercak tinta atau goresan pensil belah. Dengan mempertimbangkan kedua pendapat di atas, maka dua pengantar yang ditulis Arif Budiman, abang kandung Su Hokgi, dan tulisan Prof. Harsha W. Bahtiar, dekan, kawan berdiskusi almarhum, bisa memenuhi harapan-harapan mereka yang menganut dapat pertama karena keduanya secara akrab mengenal almarhum penulis catatan harian ini. Sedangkan saya berusaha sedapat mungkin memenuhi harapan kelompok kedua yang mencoba memahami karyanya dan dari sana mencoba menyingkap apa makna yang terselubung dalam catatan harian ini dan apa makna yang tersirat di dalam beberapa tulisannya yang tersebar di beberapa harian di ibu kota, dan berdasarkan semuanya itu mencoba mengungkapkan siapa Su Hokgi sebenarnya. Saya benar-benar berada dalam suatu posisi yang berbeda dibandingkan dengan kedua penulis pengantar yang saya sebutkan di atas. Saya berusaha menulis tentang seseorang yang tidak saya kenal secara pribadi dan juga tidak pernah bertemu muka. Perkenalan secara samar-samar, kalau itu boleh disebut perkenalan, mungkin karena selama masa hidupnya saya pernah membaca salah satu tulisannya. Saya juga tidak tahu yang mana, dan mungkin lebih dalam arti mendengar tentang pribadi ini dari mulut kawan yang juga menjadi kawan Su Hokgi sendiri daripada mengenalnya dalam arti yang sebenarnya. Ada banyak kelemahan nulis pengantar semacam ini. Kelemahan utama adalah mengabaikan hal-hal yang amat menentukan dalam hidupnya dan memasukkan yang tidak menentukan.
Namun sebelumnya, saya mencoba mengajak pembaca untuk sejenak melihat riwayat buku itu sendiri. Anne Frank berjuang mati-matian untuk mempertahankan catatan hariannya. Persoalan catatan hariannya adalah persoalan dirinya sendiri. Karena itu dia harus menyelamatkannya dari tangan-tangan buas agen-agen Nazi Jerman. Menyelamatkan catatan hariannya sama dengan menyelamatkan nyawanya. Karena itu persoalan catatan hariannya adalah juga persoalan to be or not to be Anne Frank sendiri. Catatan harian Suhoki tidak sespektakuler itu. Namun buku Suhoki, catatan seorang demonstran, mempunyai lika-liku perjalanannya sendiri. Catatan harian itu dengan sangat setia digarap penulisnya sejak umurnya yang masih sangat muda buat ukuran orang Indonesia. Sejak berumur 15 tahun, Anne Frank pun menulis dalam kurun umur yang hampir sama, dalam usia 13 tahun. Mungkin ini adalah rekor tersendiri dalam bidang catatan harian yang pernah ada dan yang pernah diterbitkan dan belum dipecahkan di Indonesia. Tanggal terakhir yang digoreskan penulisnya adalah 10 Desember 1969. Meskipun dalam buku ini hanya sampai 8 Desember 1969. Hanya beberapa hari saja sebelum tanggal meninggalnya, 16 Desember 1969. Pada tahun 1970, didirikan Yayasan Mandala Wangi yang berusaha untuk melanjutkan cita-cita almarhum, dan salah satu kegiatannya adalah berusaha agar catatan harian itu dibukukan. Maka sejak tahun 1970, catatan harian itu diusahakan untuk dikumpulkan, disusun, diketik lagi. Tahun 1972, seluruh naskah sudah siap dalam bentuk cetak coba setelah disunting oleh Ismit Haddad dan Fuad Hasim. Namun dalam keadaan cetak coba itulah, dengan pelbagai alasan, penerbitan buku catatan harian Suhoki dibatalkan. Tetapi pembatalan tidak mampu membatalkan peredaran naskah itu dalam bentuk fotokopi. Beberapa eksemplar yang berpindah dari tangan ke tangan. Dan sejak tahun itulah, nasib buku ini tidak berketentuan antara terbit dan tidak. Pada tahun 1979, timbul kembali niat untuk menerbitkan catatan harian itu dengan anggapan bahwa sudah cukup lamalah waktu berselang sejak saat meninggalnya. Hal-hal yang pada tahun 1970 dianggap rawan, ternyata dalam perjalanan waktu sudah tidak rawan lagi. Namun persoalannya, mana naskah tahun 1972? Naskah asli yang sudah disunting pada tahun 1972 yang beredar dari tangan ke tangan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Tidak ada pada penyunting dan tidak ada pada LP3ES sebagai penerbitnya. Upaya terakhir adalah mencari pada orang tuanya. Ternyata naskah hasil suntingan yang dulunya disimpan orang tuanya pun sudah dipinjam orang lain dan tidak pernah dikembalikan. Tetapi saya masih ingat bahwa saya sendiri sempat memiliki sebuah fotokopi dari fotokopi yang sudah tidak saya ketahui lagi di mana disimpan. Ketika membongkar buku-buku saya, akhirnya saya temukan naskah yang seterusnya dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan buku ini. Tetapi kerugiannya adalah naskah tersebut tidak memungkinkan kita memperbandingkannya dengan naskah asli hasil suntingan tahun 1972. Dan ini pun segera nyata karena begitu banyak halaman yang hilang, serta begitu banyak anakronisme dalam naskah hasil fotokopi. Hampir seluruh bab 7 dan 8 dalam buku ini tidak dapat ditemukan. Akhirnya secara kebetulan masih bisa ditemukan
naskah hasil ketikan di dalam rak tempat timbunan serba macam map redaksi. Ini kebetulan yang menguntungkan. Dalam naskah yang lama hasil fotokopi, buku catatan harian langsung dibuka pada masa usia SMA, yaitu pada bab 3 dalam bentuk buku yang sekarang, dan tidak memasukkan naskah ketika penulisnya berada di SMP. Tetapi setelah dibaca, ada cukup banyak bagian yang masih sangat berharga untuk disimak dalam catatan-catatan pada masa kanak-kanak. Dalam suntingan lama terdapat beberapa anakronisme terlebih di dalam bab perjalanan ke Amerika Serikat. Hal ini bisa dijelaskan. Rupanya Hoki membuat catatan hariannya 2 kali dalam sehari. Sekali pada pagi hari dan kedua pada malam hari sebelum tidur. Dua-dua disusun menjadi 2 jenis catatan yang berbeda. Dalam bentuknya sekarang, semuanya disusun kembali dalam suatu urutan kronologis. Dengan demikian, buku harian Suhoki, catatan seorang demonstran, boleh dikatakan sebuah edisi baru atau edisi yang diperbarui, yang dikerjakan bersama oleh Aswab Mahasin, Ismet Natsir, dan saya sendiri dari sebuah naskah yang dulunya sudah dalam bentuk cetak coba pada tahun 1972, yang juga sangat boleh jadi masih berada di tangan beberapa orang. Semua ini berarti bahwa di tangan penulisnya, naskah ini disimpan dengan setia dan penuh kepastian selama 12 tahun, 1957 sampai 1969. 12 tahun berikutnya, 1970 sampai 1982. Naskah catatan harian ini dengan sabar dan setia berada dalam ketidakpastian untuk diterbitkan di tangan redaksi dan penerbit sampai akhir-akhirnya diterbitkan LP3ES dalam bentuknya yang sekarang pada tahun 1983. Perjalanan panjang. 2. Manusia-manusia baru. Pada bulan Agustus 1969, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-24, terhadap sejumlah karangan yang disiapkan untuk menyambut hari kemerdekaan, pengantar redaksi Kompas menulis sebagai berikut. Tanpa kita sadari, di bumi Indonesia kini telah tumbuh suatu lapisan baru, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi Indonesia yang dilahirkan setelah tahun 1945, generasi kemerdekaan Indonesia. Suhoki termasuk dalam karangan yang sangat menyadari adanya lapisan baru itu. Di dalam tulisannya untuk bitan yang sama, dia tidak menyebutnya sebagai lapisan atau generasi, tetapi manusia-manusia baru Indonesia. Namun, ada yang menarik perhatian di sana. Sebenarnya Suhoki sadar bahwa kalau yang dimaksudkan adalah mereka yang lahir setelah kemerdekaan, setelah 17 Agustus 1945, maka kategorisasi semacam ini melangkahi tanggal lahirnya sendiri, 17 Desember 1942, dan secara kategoris mengeluarkan dia sendiri dari kelompok manusia-manusia baru tersebut. Karena itu dalam membuat kategorinya sendiri, Suhoki menambahkan diri di dalam kurung atau setelah tahun 1942, atau dengan memberikan tambahan mereka yang berumur antara 20 sampai 30 tahun. Hal ini bukanlah semata-mata karena dia menganggap dirinya manusia baru, tetapi yang dipentingkannya adalah mereka yang mengalami sesuatu yang baru atau mereka yang berbekalkan pengalaman-pengalaman politik dan sosial yang baru, yang pada gilirannya membentuk manusia baru dengan harap baru, dengan semangat baru, malah mungkin dengan keprihatinan dan ketakutan baru pula. Siapa manusia-manusia baru tersebut?
dengan tidak setia kepada tulisannya. Yang berikut inilah yang dianggap pengalaman baru dari manusia baru, yaitu manusia yang dewasa setelah kemerdekaan. Mereka bukan orang yang takjub melihat kaki langit baru, yang terkagum-kagum kepada barat model Sultan Takdir Ali Syahbana. Mereka bukan pemuda bambu runcing. Mereka adalah generasi yang dididik dalam optimisme setelah penyerahan kedaulatan, dalam mitos-mitos tentang kemerdekaan dan harapan besar terhadap kejayaan Indonesia di masa depan. Mereka adalah generasi yang dibius oleh semangat progresif revolusioner model Soekarno. Tetapi terutama generasi inilah yang mengalami kehancuran cita-cita itu semuanya. Demoralisasi dalam segala bidang, kehancuran kepercayaan kepada generasi-generasi yang terdahulu. Masya Allah, manusia jenis apa gerangan ini? Manusia yang dididik dalam optimisme dan manusia yang mengalami kehancuran baik itu cita-cita maupun kepercayaan. Dengan kata lain, sejak lahirnya merekalah yang dilingkupi oleh dunia yang serba paradoksal. Ketika membaca tulisan inilah, hati saya tergoda untuk memperbandingkan Suhoki dan Ahmad Wahid. Menurut pandangan saya, kedua-duanya adalah eksponen dari yang disebut sebagai manusia-manusia baru tersebut. Dalam banyak hal keduanya tidak berbeda, meskipun dalam banyak hal pula keduanya dibawa nasib ke tempat yang berbeda. Suhoki lahir pada tanggal 17 Desember 1942. Ahmad Wahid lahir pada tanggal 9 November 1942. Dua-duanya adalah aktivis mahasiswa, pemikir. Dua-duanya menekuni secara setia catatan harian, memberikan komentar hampir tentang segala jenis peristiwa, dari filsafat, agama, sampai politik. Dua-duanya mengalami nasib yang sama, yaitu mati muda. Namun ada perbedaan lingkungan yang menentukan antara keduanya. Suhoki lahir dan dibesarkan di Jakarta, tempat semua jenis pergulatan hidup yang besar, yang kecil dan yang dekil, yang mendidik dan yang tidak mendidik. Ahmad Wahid lahir dalam lingkungan santri di Sampang, Madura, suatu prototip lain dari kehidupan pedesaan yang kering, tempat orang pulang pergi ke kota besar seperti Surabaya dan lain-lain. Desa di mana mobilitas sangat besar karena orang keluar masuk dari desa ke kota. Namun mobilitas yang sering dianggap sebagai indikator modernitas di Madura menjadi lambang kekurangan, kemiskinan, dan kelaparan. Bila mana kita memakai kriterium yang disebutkan Suhoki di atas, maka keduanya justru yang dididik dalam optimisme kemerdekaan dan justru orang yang mengalami secara langsung kehancuran cita-cita maupun kepercayaan tersebut. Sehingga bayang-bayang kelabu kehidupan tidak pernah lepas dari keduanya. Kecemasan, ketakutan, keraguan yang menyebabkan keduanya memandang hidup ini serba hitam. Sampai-sampai Suhoki begitu gemar mengutip seorang filsuf Yunani yang selalu berkata, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Sedangkan Wahid begitu didominir oleh keraguan, kecemasan dan ketakutan. Semua ini membuat aku cemas menghadapi masa depan. Gairah, senang, tapi di lain pihak putus asa, takut, cemas, dan lain-lain. Tetapi jangan kita keliru menanggapi kecemasan, kehitaman, dan kesuraman yang meliputi keduanya ini. Kekelaman sama sekali tidak menyebabkan keduanya berada dalam suatu inaction, mati gerak,
tetapi justru kekelamanlah yang selalu memacu keduanya untuk senantiasa bersikap dinamis, mencari, meragukan segala-galanya, membongkar segala-galanya, dan menyusun baru kembali segala-galanya pula. Dalam dirinya, keduanya selalu menumpuk perasaan untuk mengumandangkan kata tidak kepada semuanya yang mapan termasuk dirinya sendiri, seperti yang begitu tandas dikemukakan Ahmad Wahid. Misalnya, aku bukan nasionalis, bukan Katolik, bukan sosialis. Aku bukan Buddha, bukan Protestan, bukan Westernis. Aku bukan komunis, aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim. Aku ingin orang yang memandang dan menilaiku sebagai suatu kemutlakan, absolute entity, tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya, termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Di tempat lain, dia berkata dengan nada yang hampir sama, aku bukan Hatta, bukan Soekarno, bukan Syahrir, bukan Natsir, bukan Marx, dan bukan pula yang lain-lain. Bahkan, aku bukan Wahib. Tetapi yang diakuinya adalah dirinya dalam proses yang tidak pernah mencapai garis finish. Karena itu dirinya yang dinamis, di dalam pergolakan, gejolak yang terus-menerus, suatu kegelisahan abadi, dan sama sekali bukan keanyaman yang nyaman, tenang dan lengang. Dalam proses itulah dia mengatakan tentang dirinya, aku bukan Wahib, aku adalah mewahib. Aku mencari dan terus-menerus mencari, menuju dan menjadi wahib. Ya, aku bukan aku. Aku adalah mengaku yang terus-menerus berproses menjadi aku. Sekarang kita kembali lagi kepada Suhoki yang juga mengemukakan hal-hal yang hampir sama dalam kurun umur ketika dia masih sangat muda. Dia bereaksi terhadap pendapat bahwa seorang hanya dapat hidup dari harapan-harapan. Demikian katanya. Tapi sekarang aku berpikir sampai di mana seseorang masih tetap wajar kalau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mau berkorban buat sesuatu, katakanlah ide-ide, agama, politik, atau pacarnya. Tapi dapatkah dia berkorban buat tidak apa-apa? Aku sekarang tengah terlibat dalam pemikiran ini, sangat pesimis dan hope for nothing. Aku tidak percaya akan sesuatu kejujuran dari ide-ide yang berkuasa. Aku tak percaya Tuhan. Tetapi aku sekarang masih mau hidup. Aku tak tahu motif apa yang ada dalam unconscious mindku sendiri. Pandanganku yang agak murung, bahkan skeptis ini pernah dinamakan sebagai destruktif. Tetapi bagaimana bila memang hidup adalah keruntuhan demi keruntuhan? Apakah kita harus berpaling dari fakta-fakta ini? Aku kira tidak. Makin aku belajar sejarah, makin pesimis aku. Makin lama makin kritis dan skeptis terhadap apapun. Tetapi tentu ada suatu motif mengapa aku begini. Memang life for nothing agaknya sudah aku terima sebagai kenyataan. Mari kita berhenti sejenak untuk mengamati apa artinya generasi baru setelah kemerdekaan dan generasi yang oleh Suhoki dikatakan sebagai manusia. Di atas sudah kita kemukakan sedikit bahwa keduanya merupakan eksponen yang juga merupakan prototip dari generasi jenis ini, yang serba suram melihat masa depan, tapi kesuraman yang membangkitkan dinamisme. Saya kira ini akan sangat jelas ditunjuk oleh pengalaman politik Suhoki yang juga merupakan prototip pengalaman politik generasi yang lahir setelah kemerdekaan itu sendiri.
Pengalaman yang sangat mencekam adalah ketika masih berada di SMA. Dia bertemu dengan seseorang yang ditimbang dari tampangnya bukanlah pengemis, namun dia kelaparan. Dan untuk menutup kelaparannya, dia memakan kulit mangga. Dia tidak tahan melihat adegan itu dan memberikan uang 2,5 rupiah. Dan itulah uang terakhir yang dimilikinya. Sebenarnya pengalaman itu sendiri bukanlah suatu pengalaman yang luar biasa di Jakarta. Tetapi yang membuatnya menjadi luar biasa adalah kontras yang juga dialami oleh Suhoki. Karena peristiwa tersebut berlangsung tidak jauh dari istana kepresidenan. Ya, jaraknya cuma 2 kilometer dari istana. Dan yang membuat pengalaman itu menjadi luar biasa adalah suatu rahasia umum yang sudah menjadi kesadaran semua orang, terlebih warga ibu kota negara, bahwa istana adalah pusat pesta dan kemewahan, di mana perjamuan pesta tak mengenal batas siang dan malam, atau menurut kata-katanya sendiri, 2 kilometer dan si pemakan kulit mangga. Paduka kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik. Dan masih ada lagi yang menyebabkan pengalaman itu menjadi luar biasa. Dengan tiba-tiba bangkit suatu jenis kesadaran yang baru lagi, yang sebenarnya agak aneh, yaitu pengalaman yang luar biasa itu membuat hatinya menjadi bangga dengan alasan yang bukan tidak masuk akal. Generasi kita ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau. Generasi kita yang menjadi hakim atas yang dituduh koruptor-koruptor tua. Seperti kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia. Suatu sense of mission yang besar yang diberikan latar belakang yang juga besar, yaitu ketidakmampuan mereka yang tua memanggul tugas tersebut. Malah yang lebih besar sebenarnya bukan ketidakmampuan orang tua, tetapi ketidakpedulian mereka kepada adanya kemampuan orang lain untuk mengambil alih tugas tersebut. Karena generasi yang lalu sebenarnya kehilangan panggilan untuk itu, karena dimakan keserakahannya sendiri. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia Belanda almarhum. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih. Lihatlah Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali, dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Soekarno telah berkhianat terhadap kemerdekaan. Yamin telah memalsukan atau masih dalam zaman romantik sejarah Indonesia. Hatta tak berani menyatakan kebenaran, walaupun kadang-kadang ia menyatakan. Dia melemparkan semua tanggung jawab kepada generasi tua. Tanggung jawab mereka kepada harga yang membumbung. Tanggung jawab mereka kepada gerombolan yang meneror. Tentara meneror dan semua menjadi teror. Dan dia bukan saja menyerukan tanggung jawab, tetapi serentak bersamanya datang vonis. Suhoki sendiri setandas-tandasnya tanpa memberikan kompromi apapun. Mereka generasi tua, Soekarno, Ali, Iskak, Lee Kiat-teng, Ong Eng-ji, semuanya pemimpin-pemimpin yang harus ditembak di lapangan banteng. Cuma pada kebenaran masih kita harapkan, dan radio masih berteriak-teriak menyebarkan kebohongan. Kebenaran cuma ada di langit, dan dunia hanyalah palsu. Palsu. Saya pikir inilah proklamasi pertama Suhoki sebelum dia sendiri turun ke dalam kehidupan umum. Dan saya pikir ini bukan sekedar proklamasi, tetapi suatu tindakan buka dada. Dalam nada-nada mencari tantangan yang memper-memper menjadi blasfemia, sebuah penghujatan karena yang mau digantung adalah bapak-bapak bangsa, the founding fathers, dari suatu negara hasil proklamasi. Namun di dalam pengalaman pribadi yang dahsyat ini,
bergabung rupa-rupa perasaan dan kesadaran yang hampir-hampir satu sama lain tidak ada kaitannya, sehingga kebenarannya tidak dapat ditarik dalam suatu logika lurus, dalam suatu logika satu arah, tetapi hanya ditangkap dalam suatu logika dialektik. Suatu rasa iba pribadi yang memaksanya mengeluarkan uang 2,5 rupiah, suatu rasa iba politik yang menyebabkan dia mengutuk kebijaksanaan politik, kemewahan, dan kesewenang-wenangan. Di samping itu timbulnya suatu kebanggaan karena memiliki suatu sense of mission, bangkitnya dendam, kesumat, generasional yang hampir-hampir memaksa kita untuk menyebutnya sebagai Oedipus kompleks, untuk membunuh semua bapak bangsa yang berfoya-foya, menyetubuhi dan mengawini perempuan-perempuan cantik menjadi istri-istri mudanya, dan pada tingkat terakhir bersetubuh serta memperkosa ibu pertiwi sendiri hampir secara harfiah dalam daging. Suatu dakwaan bahwa rezim itu tak lebih dari sebuah palokrasi yang kelak memuncak dan dipermahkotai oleh Tugu Monas sebagai simbol palus yang hidup dan abadi. Perasaan itu akhirnya menumbuhkan suatu sense of commitment kepada yang terbuang dan yang tak beruntung, yang diungkapkan di dalam kata-katanya sendiri, yang samar-samar adalah suatu ungkapan biblis yang mungkin pernah dikenalnya. Aku besertamu, orang-orang Malang. Kalau pada tanggal 17 Agustus 1969 dia mengumumkan ketidakpercayaan, atau dalam kata-katanya sendiri, kehancuran kepercayaan kepada generasi-generasi terdahulu, maka kini ketahuilah kita bahwa kepercayaan itu sebenarnya telah sirna 10 tahun yang lalu, pada tahun 1959, seperti sudah kita kutip di atas. Dendam kesumat yang tadinya hanya berada dalam ikrar, dalam proklamasi pribadi pada tanggal 10 Desember 1959, sebagaimana dia proklamasikan atas nama generasinya, mereka generasi tua, harus ditembak di lapangan banteng, terpenuhi 6 tahun kemudian secara dramatis. Suhoki adalah salah satu dari mereka yang menjadi arsitek gerakan-gerakan mahasiswa pada awal tahun 1966. Dia juga mengotaki semacam long march, istilahnya sendiri, untuk gerak jalan yang menuntut penurunan harga bensin, penurunan harga karcis bis kota. Dia juga ketika berhadapan dengan tentara yang masih setia membela Soekarno dengan panser-panser yang mengambil tindakan nekat merebahkan diri di depan panser, sehingga panser-panser dipaksa menghentikan gerakannya. Suhoki sendiri bukan orang yang ahli memimpin gerakan di lapangan, tapi dia sering menjadi aktor intelektualis di baliknya. Maka semua gerakan itu bercrescendo dan mencapai puncak ketika runtuh seluruh rezim Soekarno de facto pada tanggal 11 Maret 1966. Maka semua pengalamannya dengan kekuasaan suatu generasi dan dendam kesumat yang memancar daripadanya ditutup dengan sempurna, dan hampir-hampir menjadi sadisme intelektual dalam aksi yang menyebabkan jatuhnya Soekarno. Simbol seluruh kekuasaan, suatu protestas in persona, sadisme pribadi dan sadisme generasional seutuh-utuhnya dilampiaskan dengan menguras habis seluruh perbendaharaan maki-makian yang masih mungkin dirumuskan kata-kata manusia bagi Soekarno serta istrinya yang dicoret-coret di rumah pribadi Soekarno dan istrinya Hartini di Bogor sebagai sarang sipilis, lonte agung, gerwani agung, dan mencaci maki pembantu terdekat Soekarno, Waperdam, Wakil Perdana Menteri Subandrio sebagai anjing peking. Menteri-menteri pun tak ada yang luput. Rakyat melarat
menteri-menteri foya-foya di HI. Mereka jangan nyabu melulu. Soekarno bukan tidak mengetahui semua itu. Ketika wakil mahasiswa menemuinya di istana, semua wakil itu menjadi sasaran pelampiasan amarahnya. Mana PM KRI? Kau tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di rumah Ibu Hartini? Kau tahu rumah Ibu Hartini dicoret-coret lonte agung dan lain-lainnya. Kau tahu apa artinya lonte? Hartini adalah istriku dan aku adalah bapakmu. Jadi dia juga ibumu. Inikah yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya? Oedipus sudah merendahkan martabat bapaknya, mencabik-cabik ruang paling rahasia bapaknya sendiri, sampai akhirnya membunuh bapaknya. Maka sempurnalah sadisme, sempurna anarkisme, sempurna pula absurditas. Dengan demikian secara tidak langsung kita sudah memberikan sekedar karakterisasi tentang generasi yang menjelma di dalam kedua eksponennya, dan yang juga lebih tandas terjelma di dalam diri Suhoki. Inilah juga generasi yang bukan cuma mengalami kehancuran kepercayaan, tetapi juga generasi yang menumbangkan semua mitos, yang juga menyaksikan penghancuran semua mitos sejak mitos Bung Karno sampai kepada mitos pembaruan dan pembangunan. Tetapi akan menyedihkan kalau sekiranya kita hanya menekankan aspek negasi dari negasi yang disebut manusia-manusia baru tersebut. Generasi itu memang suatu generasi yang berani mengatakan tidak. Tetapi sebagaimana telah kita katakan di atas, generasi itulah pula yang merasa bangga dan sangat sadar akan sense of mission dan sense of commitment, sebagaimana dipersonifikasikan di dalam dua eksponen yang tengah kita bicarakan, terhadap keadaan yang mereka bilang tidak, yaitu terhadap suatu faktisitas historis. Hampir dengan sendirinya ada semacam Entwurf, suatu rencana untuk membentangkan dana masyarakat masa depan yang ingin dicapainya. Kesanalah komitmennya, kesana diarahkan seluruh kegiatannya. Kini mari kita teliti apa yang dikerjakannya sejauh tercermin di dalam kehidupan kedua tokoh ini. Dalam kasus ini seperti di dalam kasus-kasus lain lagi, kita mencoba memakai satu jenis kategorisasi untuk menjelaskan posisi keduanya, meskipun saya kira kategori itu terlalu simplitis. Kalau dulu untuk menganalisa zaman pergerakan sejarawan seperti Harry Benda membagi seluruh orientasi pergerakan menjadi dua golongan, yaitu kaum nasionalis sekuler dan nasionalis religius, maka kini dalam menelaah dua tokoh ini sebagai eksponen generasi yang disebut sebagai manusia baru, hampir-hampir terpaksa kita kembali kepada tipologi tersebut. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, fakta yang bisa kita ketahui tentang kedua orang ini tidak menjuruskan kita ke tempat lain daripada ke sana juga, yaitu terpaksa memakai tipologi tokoh sekuler dan tokoh religius. Atau kalau sekiranya kita terikat pada kata yang dirumuskan di atas sebagai manusia-manusia baru, maka kita coba memakai istilah manusia sekuler dan manusia religius. Ini pun bukan karena kita mengada-ada. Dalam begitu banyak kesempatan, persoalan ini tampil berulang kali dalam jalur hidup kedua orang ini, meskipun titik tolaknya dan sikap yang berbeda-beda terhadapnya. Apa yang kita maksudkan sebagai sekuler dan religius ini sudah bisa dipastikan ditolak oleh Ahmad Wahib dan Suhoki, sejauh kemampuan kita menafsirkan jalan pikiran yang mereka kemukakan masing-masing di dalam catatannya yang bisa dikumpulkan. Keduanya memberikan rumusan religiositas
dalam pengertian yang sangat esoterik. Wahib merumuskan keislaman atau peri yang sama sekali tidak konvensional. Demikian pun Suhoki merumuskan keagamaan dan rasa keagamaan atas peri yang juga tidak kurang esoteriknya, sebagaimana sebentar lagi akan kita lihat. Karena itu tipologi semacam ini sama sekali tidak tepat, justru karena basis divisionis yang juga sama sekali tidak jelas. Namun tipologi ini semata-mata kita pakai demi suatu tujuan praktis, yaitu sikap yang dirumuskannya masing-masing terhadap Tuhan, agama, dan konsekuensi sikap tersebut baik dalam pelataran sosial dan politik ekonomi maupun di dalam perbuatan pribadi sehari-hari. Kita menemukan di sisi dua tokoh yang sama sekali bertentangan satu sama lain, tetapi gabungan antara keduanya merupakan epitome dari karakteristik generasi yang sedang kita bicarakan. Baiklah, keberangan terhadap rezim Soekarno sebagaimana kita lukiskan di atas, kita tinggalkan untuk memasuki suatu kurun waktu pasca penggulingan. Bagi Ahmad Wahib, masa itu bisa dikristalkan dalam satu kata, yaitu modernisasi. Modernisasi dari dalamnya menuntut begitu banyak persyaratan, yang antara lain adalah adanya semacam perubahan sikap yang ketara di dalam dilema di antara orientasi ideologi dan program. Suatu kosakata yang begitu merasuk vokabularia politik ekonomi pada tahun-tahun pasca penggulingan rezim Soekarno sejak akhir tahun 60-an sampai pertengahan tahun 1970-an. Dan bagi Wahib sendiri persoalan itu menyangkut seluruh keterlibatannya di dalam dunia Islam yang menyangkut masalah sekulerisme versus sekularisasi, yang mungkin di dalam vokabularia Ahmad Wahib sendiri disimpulkan dalam satu kata, yaitu gerakan pembaruan. Semuanya dibukanya sendiri di dalam kata-katanya. Kita orang Islam belum mampu menerjemahkan kebenaran ajaran Islam dalam suatu program pencapaian antara ultimate values dalam ajaran Islam dengan kondisi sekarang memerlukan penerjemahan, dan ini tidak disadari. Di situ mungkin kita akan banyak berjumpa dengan kelompok pragmatisme, tapi jelas arahnya lain. Karena seperti itulah kita menjadi orang yang selalu ketinggalan dalam usaha pencapaian dan cenderung eksklusif. Sebagaimana pemahaman dirinya sendiri adalah suatu pemahaman diri yang dinamis, diri yang berinteraksi dengan semua orang dalam suatu proses, maka dia pun menuntut bahwa pemahaman Islam pun harus dinamis dalam interaksi dengan zaman dan dalam menanggapi masalah-masalah zaman yang secara retorik dikatakannya. Terus terang, aku kepingin sekali bertemu sendiri dengan Nabi Muhammad dan ingin mengajaknya untuk hidup di abad 20 ini dan memberikan jawaban-jawaban. Aku sudah kurang percaya pada orang-orang yang disebut pewaris-pewarisnya. Dan saya kira ini menyangkut suatu paham tentang historisitas ajaran Islam itu sendiri, sambil mempersoalkan bagaimana menempatkan Islam di dalam abad modern dan menjawab persoalan-persoalan modern. Orang-orang seperti Ahmad Wahib mungkin bukan terutama melihat dan berpaling kepada ortodoksa ajaran Islam, tetapi mungkin terutama kepada ortopraksis di dalam Islam, yaitu bagaimana memberikan perumusan yang baik dan jelas dalam upaya menjawab tuntutan zaman, atau menurut kata-katanya sendiri, penerjemahan-penerjemahan ajaran Islam untuk memenuhi kondisi sekarang, meskipun yang dimaksudkan dengan kondisi sekarang diungkapkan dengan istilah yang sangat umum seperti usaha mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, modernisasi dan demokrasi. Namun untuk mencapai ini pun
dituntut adanya perubahan kelembagaan, perubahan sikap, dan lain-lain. Dan dalam kepentingan itulah dia tinggalkan himpunan mahasiswa Islam karena dianggap sebagai alat yang sudah tidak lagi memenuhi harapannya. Demikian serba sedikit tentang Ahmad Wahib, tetapi yang terpenting di dalamnya adalah tuntutan akan adanya perubahan kelembagaan, baik itu lembaga keagamaan maupun lembaga politik. Eksponen manusia religius dalam generasi ini menyimpan pamrih terhadap generasi terdahulu dan kurang percaya lagi kepada pewaris-pewaris ajaran Muhammad. Karena itu ajaran Muhammad harus diterjemahkan untuk mengangkat peri kehidupan subsistem bangsanya. Hal itu ditulisnya dengan sangat eksplisit. Aku tidak mengerti keadaan di Indonesia ini. Ada orang yang sudah 10 tahun jadi tukang becak, tidak meningkat-ingkat. Seorang tukang cukur bercerita bahwa dia sudah 20 tahun bekerja sebagai tukang cukur. Penghasilannya hampir tetap saja. Bagaimana ini? Mengapa ada orang Indonesia yang sampai puluhan tahun menjadi pekerja-pekerja kasar yang itu-itu juga? Pengetahuan mereka juga tidak meningkat. Apa bedanya mencukur 3 tahun dengan mencukur 20 tahun? Apa bedanya menggenjot becak setahun dengan 10 tahun? Ide untuk maju walaupun dengan pelan-pelan masih sangat kurang di Indonesia. Baru-baru ini saya melihat gambar orang tua di majalah. Dia telah 35 tahun menjadi tukang potong dodol pada sebuah perusahaan dodol. Potong terus, tiap detik, jam, hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai 35 tahun. Masya Allah. Kehidupan subsisten ini bukan saja terlihat di dalam kemampuan menghasilkan yang sangat rendah, tapi terutama menjangkit di dalam alam berpikir, di dalam sikap, di dalam kemampuan menjawab tantangan zaman semacam itu. 35 tahun menjadi tukang potong dodol memang menunjukkan daya tahan yang kuat. Tetapi di balik daya tahan semacam itu ada semacam kebekuan rohani. Alangkah mencekam kebekuan pikirannya, dia menyerah terhadap keadaannya. Maka di dalam pikirannya berulang kali kembali motivasi yang asli, yaitu aspek motivasi dan moralitas dalam kerja yang dipersoalkan, yang tidak atau belum menjadi pertimbangan kebijaksanaan bangsa sebagai bangsa. Di mana moralitasnya? Bagiku, dalam bekerja itu harus terjamin dan diperjuangkan 2 hal. 1, penghasilan harus meningkat. 2, pengalaman dan pengetahuan harus bertambah. Semua persyaratan itu tidak mungkin dipenuhi oleh bangsa yang terbenam dalam kehidupan subsisten. Moral ini harus ditingkatkan. Di luar jaminan ini, maka moralitas kerja sebagai bangsa berada dalam pasang surut. Kalau Islam harus diterjemahkan, maka tantangan ini pun harus menjadi pertimbangan penerjemahannya. Dalam usaha itu Islam tidak dapat sendirian. Karena itu harus ada semacam pembaharuan dalam arti merombak. Ketegaran solidaritas primordial religius menjadi satu solidaritas lintas kelompok dan bersama yang lain bergerak menuju pembaruan. Sudah kita katakan sebagaimana sikap Suhoki terhadap rezim Soekarno. Tetapi mari kita catat apa yang dikatakannya tentang masa peralihan, tentang penggulingan Soekarno, dan masa dimulainya apa yang mungkin secara samar-samar dia impikan sebagai zaman baru. Setelah kembali dari demonstrasi penggulingan Soekarno, dan ketika lelahnya tubuh terasa renyah dan lesu, dia mengatakan bahwa demonstrasi-demonstrasi itu adalah sesuatu yang harus dikenang. Dia adalah batu tapal daripada perjuangan mahasiswa Indonesia.
batu tapal dalam revolusi Indonesia dan batu tapal dalam sejarah Indonesia, karena yang dibelanya adalah kebenaran dan kejujuran. Namun kebenaran dan kejujuran itu pula lah yang sejak garis batas atau batu tapal sejarah itu yang mengganggunya terus-menerus. Di satu pihak dia melihat bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran ternyata hanya menumbangkan apa yang menurut anggapan mereka kebatilan. Dan ternyata pula bahwa kebatilan tidak sirna bersama sirnanya Bung Karno dari pentas politik nasional. Karena itu perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran tidak sebagaimana diharapkan membuahkan kebenaran dan kejujuran. Di pihak lain dia juga melihat betapa kualitas yang disebut manusia-manusia baru. Dia melihat bahwa mereka yang terbakar oleh ucapan Bung Karno, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit," dan memasuki perguruan tinggi misalnya, ternyata hanya mampu untuk menjadi tukang. Kehancuran dan demoralisasi yang baru saja disaksikannya tidak mampu menimbulkan moral yang tinggi. Kalau gerakan penggulingan rezim Soekarno digambarkan sebagai batu tapal daripada perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran, dan disebutnya juga sebagai batu tapal dalam revolusi Indonesia, maka dia pun juga melihat betapa hasil akhir revolusi ini. Karena akhir daripada revolusi ini juga memperlihatkan kemampuan mereka sebagai generasi. Sebagian dari pemimpin-pemimpin kami pada akhirnya menjadi pencoleng-pencoleng politik, agen opsus, maklar pintu kecil, atau paling politikus kelas 3, regu-regu KAPBI yang kerjanya memeras penduduk biasa atas nama perjuangan. Mereka adalah korban-korban daripada demoralisasi masyarakatnya. Mutu pendidikan dan pengetahuan generasi ini yang rendah menyebabkan dia mengambil suatu kesimpulan yang tandas. Dengan beberapa kecuali, generasi kemerdekaan ini adalah generasi yang tidak siap untuk mengambil alih tanggung jawab kemasyarakatan. Guru-guru yang tidak cukup terdidik, sarjana-sarjana pengetahuannya sepotong-potong, atau polisi yang tidak tahu tugasnya sebagai penegak hukum. Pada akhirnya, mereka akan berpaling lagi pada segelintir yang punya kemampuan dalam bidangnya dan pola masyarakat yang separuh terdidik dengan trials and errors-nya masih akan berlangsung terus. Disinilah terletak kontradiksi generasi kemerdekaan antara cita-cita untuk mengisi kemerdekaan dan rasa impoten dalam pelaksanaannya. Dan generasi inilah yang mewariskan Indonesia dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam menghadapinya sejak 2 tahun terakhir, dia harus mengambil sikap. Dia mengakui sendiri bahwa itu suatu keputusan yang berat. Dia merasa tertekan karena sikap kawan-kawannya. Minggu-minggu ini adalah hari-hari yang berat untuk saya, karena saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Dalam keputusasaan semacam ini, dia lebih-lebih memusatkan perhatian pada kegiatan kurikuler dan yang ekstrakurikuler seperti mendaki gunung dan memimpin organisasi yang disebut sebagai MAPALA, Mahasiswa Pencinta Alam, UI, menyelenggarakan Radio Ampera, Radio Universitas Indonesia, dan terakhir turut mendirikan grup diskusi Universitas Indonesia. Berulang kali di dalam catatan hariannya dikatakan bahwa dalam situasi semacam ini hanya ada 2 pilihan yang bisa dibuat, yaitu menjadi apatis atau ikut arus. Tetapi dia mempunyai pilihannya sendiri, yaitu menjadi manusia bebas. Di mana titik persambungan antara kedua tokoh yang kita bicarakan ini?
sebagai eksponen generasi yang sama. Kedua-duanya seolah saling isi-mengisi. Sebagai eksponen religius, Wahid berjuang menuju sekularilisasi yang sehat dan pembaruan Islam dari dalam. Dalam upaya menyambut tantangan generasinya, sebagai eksponen sekuler, Suhoki mengejar dengan tak kenal lelah basis-basis moralitas yang terungkap dalam kebenaran dan kejujuran. Yang menarik perhatian adalah bahwa keduanya berangkat dari titik tolak yang sangat berbeda. Wahid bertolak dari kesadaran religius, Suhoki bertolak dari sesuatu yang sekuler sifatnya. Dari titik keberangkatan yang berbeda, dua-duanya bertemu dalam satu titik, yaitu membangun masyarakat baru yang bermoral, terbuka dan manusiawi. Kedua-duanya jeli melihat tantangan dan tanpa ragu, secara tangguh menawarkan sikap yang harus diambil. Namun dalam kejeliannya mereka cukup realistis untuk melihat tantangan dan melihat kontradiksi generasi kemerdekaan, yaitu antara cita-cita untuk mengisi kemerdekaan dan rasa impoten. Suara-suara mereka mungkin ditelan padang pasir, tetapi merekalah eksponen dari suatu generasi baru atau manusia-manusia baru yang tidak putus-putusnya melibatkan dirinya dalam nasib masa kini dan masa depan bangsanya. Atau untuk mengutip Jose Ortega y Gasset, merekalah manusia-manusia berjiwa abadi, sukma yang tak lelap tertidur, yang dari kejauhan matanya menatap daerah perawan yang belum terjamah tangan.